Kita kembali ke perbincangan. Mas Heri, memang masih belum terbukti apa yang disampaikan Mario Dendi mengenai ajakannya atau upayanya ke Shane dan juga kepada AG ini untuk menenangkan bahwa tenang saja, kalian nggak akan kena hukuman, nanti diurusin sama papa, aku saja paling cuma kena 2 tahun 8 bulan. Memang belum terbukti, tapi ini bukan main-main juga. Artinya mungkin sudah ada upaya sebenarnya rekayasa mengenai hal ini untuk bisa melepaskan Shane dan AG dari jeratan hukuman, dan bahkan Mario Dendi ini sampai mengatakan exactly persis bahwa paling hanya 2 tahun 8 bulan. Tentu dia mendapatkan pembisik soal itu, tentu sudah direncanakan sebelumnya sehingga dia bisa mengatakan berapa sih kira-kira hukuman yang bisa dia terima, begitu Mas Heri? Iya, memang sulit untuk dibuktikan, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Karena kalau itu disampaikan ke Shane dan AG, ini kan bagian dari kerja dalam tanda petik kejahatan yang mereka lakukan sebelumnya kan. Mereka ini kan tidak hanya berdiri sendiri, jadi kejahatannya ada masuk ke pasal 55 KUHP, ada lemming di situ. Maka tentu penting bagi Mario Dendi untuk meyakinkan si pelaku yang lain bahwa mereka juga tidak akan terkena hukuman begitu. Karena dengan demikian kemungkinan besar mereka akan berada di pihak si Mario Dendi kan, dengan harapan tadi mungkin ada satu desain skenario yang akan dibuat itu akan berjalan dengan mulus nantinya. Yeah. Jadi kalaupun itu dilakukan dan terbukti, itu pasti bukan suatu hal yang memang tulus dilakukan hanya untuk kedua orang tadi, tapi juga ada kepentingan hukum yang dipentingkan oleh si Mario Dendi tadi ya. Ini tentunya bisa menjadi faktor pemberat bagi hakim untuk bisa memberikan hukuman bagi Mario Dendi. Cuman memang kan kalau bicara dalam konteks ini, itu bukan tujuan utama dari persidangan saat ini ya. Karena persidangan saat ini kan kita bicara dalam konteks pasal yang didakwakan. Jadi bingkainya adalah pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kalaulah itu kemudian bisa dibunyikan dengan dasar bukti yang kuat, karena kita bicara dalam konteks pidana ini kan bicara tentang kebenaran material sekali lagi, dan itu harus didukung minimum 2 alat bukti. Nah kalau itu yang bisa dilakukan, maka bisa saja itu jadi alasan untuk membuat mungkin saja ancaman pidananya menjadi maksimal, begitu ya. Karena ini juga dianggap mungkin tidak kooperatif sama persidangan dan mungkin juga tidak menghargai hukum itu sendiri. Itu juga bagian lain dari penilaian hakim yang kita tidak tahu apakah hakim juga akan berpikir hal yang sama begitu ya. Cuman yang menarik adalah tadi ada istilah tentang pelaku utama ya. Seorang Mario Dendi yang mungkin latar belakangnya bukan hukum itu kan menggunakan istilah pelaku utama. Padahal menurut saya kalau seandainya ini ingin mencoba untuk menyentuh hati dari si keluarga korban, sebenarnya nggak usah menggunakan istilah pelaku utama lah. Jadi ada istilah lain yang lebih tepat, karena ya dalam proses ini seakan-akan itu sudah sudah menentukan status dari Mario Dendi. Dan karakter dari seseorang itu kan nggak mudah untuk diubah dalam hitungan 5 menit atau pendampingan selama 3 bulan, Mbak Putri. Jadi kalau kita lihat sikapnya Mario Dendi ini di ruang sidang, itu juga satu hal yang memang mungkin dari pembawaan sehari-harinya seperti itu. Nanti Mas Heri mungkin kita lanjutkan berikutnya. Mas Handoko Kani juga kita akan analisa kembali, tapi setelah jeda berikut ini. Baik, penutup Mas Handoko mungkin juga singkat saja. Apa yang ditunjukkan Mario Dendi ini memang menuai perhatian, gesturnya. Orang membandingkan dengan Shane, kok nggak nunduk, kok begitu berani melihat Jonathan. Kemudian juga tadi Mas Heri sudah mengatakan ada beberapa istilah bahasa yang ini terbilang aneh kalau diucapkan oleh Mario Dendi, seperti pelaku utama, bahkan bisa menyebutkan akan mendapat hukuman ringan lah hanya 2 tahun 8 bulan. Mas Handoko bagaimana melihatnya? Saya melihatnya yang pasti satu ya, kita tidak bisa menilai seorang bersalah atau tidak bersalah, menyesal atau tidak menyesal hanya dari gestur dan ekspresi wajahnya saja. Bahkan secara keilmuannya pun kami diajarkan untuk menyatakan bahwa perasaan bersalah itu tidak universal, bisa ditunjukkan dengan beberapa hal. Bahkan bisa terjadi pada saat ini dia tidak terlihat menyesal, tapi abis ini dia sesugukan gitu loh di penjara ya. Atau sesudah ini di sidang nomor 2, nomor 3 dia baru sesugukan ya. Artinya baru merasa dia menyesal. Jadi marilah kita bersama-sama melihat secara objektif bahwa pengadilan ini belum selesai ya. Marilah kita melihat sampai dengan selesai, dari situlah kita menilai oh iya memang dia menyesal atau dia tidak menyesal gitu ya. Sekali lagi saya berharap jangan sampai gestur tadi kemudian mempengaruhi sanksi hukum. Hanya karena oh ya dia nunduk sambil meminta maaf, sementara yang satu memandang
sambil meminta maaf itu Bukan patokan. belum menjadi patokan 100%. Baik. Mas Anako Gani, Ya. terima kasih. Mas Heri juga terima kasih sudah Sama-sama, datang Mbak memberikan pandangannya. Dan pemirsa sesaat lagi Anda juga bisa menyaksikan catatan demokrasi yang melihat bagaimana potret pemilu juga politik di tanah air. Tapi saya Putri Villa juga ingin pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Selamat malam, sampai jumpa.